Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Michelle Angelique, Mira Adelia, Putri Afdilah, dan Septian Budi. Di sini saya akan menjelaskan anatomi fisiologi sistem reproduksi pada wanita. Struktur organ reproduksi wanita ada dua, yang pertama organ eksternal dan organ internal. Organ reproduksi eksternal meliputi mons pubis, labia major, labia minor, klitoris, vestibulum, hymen, dan perineum. Mons pubis atau mons penis jaringan lemak subkutan berbentuk bulat yang lunak dan padat serta merupakan jaringan ikat di atas simfis pubis. Mons pubis banyak mengandung kelenjar minyak dan ditumbuhi rambut berwarna hitam, kasar dan ikal pada masa pubertas. Mons berperan dalam sensualitas dan melindungi simfis pubis selama koitus atau hubungan seksual. Semakin bertambahnya usia, jumlah jaringan lemak di tubuh wanita berkurang dan rambut pubis menipis. Labia major. Labia major adalah dua lipatan kulit panjang melengkung yang menutupi lemak dan jaringan ikat yang menyatu dengan mons pubis. Memanjang dari mons pubis ke arah bawah mengelilingi labia minor berakhir di perineum pada garis tengah. Panjangnya 7-8 cm, lebar 2-3 cm, dan tebal 1-1,5 cm, dan agak meruncing pada ujung bawah. Labia major mengelindungi labia minor, meatus, urinarus, dan introitus vagina atau lubang vagina. Memiliki pigmen lebih gelap daripada jaringan sekitarnya dan ditutupi rambut yang kasar atau sama dengan rambut di mons pubis dan semakin menipis ke arah luar perineum. Bagian ini mengandung suplai kelenjar besar dan banyak kelenjar keringat serta banyak mengandung pembuluh darah. Labia minor. Labia minor terletak di antara dua labia major dan merupakan lipatan kulit yang panjang, sempit, dan tidak berambut, yang memanjang ke arah bawah dari bawah klitoris dan menyatu dengan forceps. Pembuluh darah yang banyak membuat labia berwarna merah kemerahan dan kemungkinan labia minor membengkak bila ada stimulus emosional dan stimulus fisik. Ruangan antara kedua labia minor disebut vestibulum. Klitoris. Klitoris adalah organ pendek berbentuk silinder dengan ukuran kurang lebih 6 x 6 mm dengan erektil yang terletak di bawah arkus pubis. Ujung badan klitoris dinamakan glans dan lebih sensitif daripada badannya. Saat wanita secara seksual terangsang, glans dan badan klitoris membesar. Klitoris ditutupi oleh lapisan kulit tipis atau epidermis yang kaya dengan saraf sensorik. Menurut seksolog Jess O'Reilly yang juga membaca acara Sex with Dr. Jess podcast, klitoris lebih dari sekedar sebuah titik yang berada di dalam vulva. Klitoris sesungguhnya memiliki dua kaki, dua pentol, kulup, kelenjar saraf, pembuluh darah, dan poros. Vestibulum. Vestibulum berbentuk lonjong terletak antara labia minora, klitoris, dan forceps. Vestibulum terdiri dari dua muara uretra, kelenjar parauretra, vagina, dan kelenjar paravagina. Permukaan vestibulum yang tipis dan agak berlendir mudah teratasi oleh bahan kimia panas dan friksi. Selanjutnya ada hymen. Hymen merupakan lipatan yang tertutup mukosa sebagian, bersifat elastik tetapi kuat, dan terletak di sekitar intorius vagina pada wanita yang perawan. Hymen dapat menjadi penghalang pada pemeriksaan dalam pada insersi tampon menstruasi atau koitus. Hymen bersifat elastis sehingga dapat mudah robek. Terkadang hymen menutupi seluruh orifisium yang menyebabkan hymen tertutup secara abnormal. Setelah pemasangan alat, pemakaian tampan atau melahirkan pervaginam dapat terlihat sisa robekan hymen. Selanjutnya perineum. Perineum terdiri dari otot dan fasia
genitalis serta diafragma pelvis. Perineum berperan untuk mengontrol proses buang air besar dan buang air kecil, menjaga aktivitas peristalik agar tetap normal, dan fungsi seksual yang sehat setelah bersalin. Perineum merupakan daerah muskular yang ditutupi kulit antara introitus, vagina, dan anus. Perineum membentuk dasar badan perineum. Selanjutnya, organ reproduksi internal. Ada vagina, uterus, tuba fallopi, dan ovarium. Yang pertama adalah vagina. Vagina merupakan penghubung antara genitalia eksterna dengan genitalia interna. Vagina berukuran di depan 6,5 cm dan di belakang 9,5 cm. Pada puncak vagina terdapat bagian yang menonjol dari leher rahim disebut porsio. Epitel vagina merupakan epitel squamosa dalam beberapa lapisan yang tidak mengandung kelenjar, akan tetapi mengadakan transudasi. Dinding belakang vagina lebih panjang dan membentuk fornix posterior, fornix lateralis sinistra, dan fornix lateralis dextra. Selanjutnya ada uterus. Uterus berbentuk seperti buah alpukat atau buah pir yang sedikit gepeng, terletak dalam rongga pelvis di antara rektum dan kantung kemih. Panjang uterus 7-7,5 cm, lebar 5 cm, dan tebal 2,5 cm. Uterus pada wanita dewasa terletak di sumbu tulang panggul dalam posisi anterversiofleksi, membentuk sudut dengan vagina. Korpus uteri ke arah depan membentuk sudut 120-130 derajat dengan serviks uteri. Uterus terdiri dari A. Fundus uteri atau dasar rahim, ditutupi oleh peritoneum berhubungan dengan fesis vesicalis dan permukaan internalis. Pada bagian atas bermuara tuba uterin yang menembus dinding uterus. B. Korpus uteri, di dalamnya terdapat rongga atau kaum uteri yang membuka keluar melalui saluran kanalis cervicalis. Bagian ini merupakan tempat berkembangnya janin. C. Cervix uteri, merupakan bagian uterus yang menyempit, berbentuk kerucut dengan apeks yang menjurus ke bawah dan ke belakang, dan sedikit lebar di pertengahan. Cervix dibagi atas dua bagian, portio supravaginali dan portio vaginalis. Uteri interna terdiri dari 1. Endometrium, terdiri dari jaringan epitel dan kelenjar yang banyak, mengandung pembuluh darah. Bagian korpus uteri endometrium licin dan bagian serviks berkelok-kelok. Kelenjarnya bermuara pada kanalis serviks pertumbuhan, dan fungsi endometrium dipengaruhi oleh hormon steroid ovarium. Kedua, myometrium, lapisan otot yang tersusun sedemikian rupa hingga dapat mendorong isinya pada waktu persalinan dan dapat mengecil kembali setelah plasenta keluar. Yang ketiga, perimetrium atau lapisan luar, dilapisi oleh peritoneum visceral, ditemukan pada dinding korpus uteri serosa atau peritoneum uterus. Tuba fallopi. Tuba fallopi terdiri dari pars interstitialis, bagian tuba yang terdapat di dalam uterus. Kedua, pars ismica, bagian yang sempit pada sudut antara uterus dan tuba. Yang ketiga, pars ampularis, bagian yang membentuk saluran yang lebar meliputi ovarium. Yang keempat, infundibulum, bagian ujung tuba yang terbuka mempunyai umbul yang disebut fimbar, melekat pada ovarium untuk menangkap telur yang dilepas oleh ovarium menuju tuba. Yang selanjutnya ada ovarium. Kelenjar yang terletak di kanan dan kiri uterus terikat oleh ligamentum uterus. Ovarium berhubungan dengan uterus melalui ligamentum ovari propium, terletak pada lapisan belakang ligamentum latum. Bagian ovarium yang berada di dalam kavum peritoni dilapisi oleh epiletium kubik silindrik disebut epiletium germinativum. Selanjutnya ada hormon pada wanita. Terdiri dari estrogen, progesteron, testosteron, VCH, LH, dan oksitokin. Hormon estrogen diproduksi di ovarium atau indung telur dan juga diproduksi oleh kelenjar adrenal dan plasenta, tetapi hanya dalam jumlah yang sedikit.
Estrogen meningkatkan pertumbuhan kelenjar mamae, merupakan hormon feminisme wanita, terutama disebabkan oleh hormon androgen. Kerja estrogen pada uterus, vagina, dan beberapa jaringan lainnya menyangkut interaksi dan reseptor protein dalam sitoplasma sel. Estrogen berperan dalam proses keluarnya ASI setelah persalinan, mengatur mood atau suasana hati. Estrogen mempermudah pertumbuhan folikel ovarium dan meningkatkan tuba uteril, jumlah otot uterus dan kadar protein kontaktil uterus. Penurunan produksi estrogen dapat menimbulkan berbagai gangguan seperti menstruasi yang tidak teratur, vagina kering, suasana hati tidak menentu, menopause, dan osteoporosis pada wanita lanjut usia. Hormon progesteron dihasilkan oleh korpus luteum dan plasenta yang mengatur perubahan endometrium dan perubahan siklik dalam serviks dan vagina. Progesteron menurunkan kepekaan otot endometrium, sensitivitas miometrium terhadap oksitokin, dan aktivitas listrik spontan miometrium sambil meningkatkan potensial membran serta meningkatkan suhu basal pada saat ovulasi. Hormon progesteron berpengaruh terhadap siklus menstruasi dan ovulasi. Saat wanita mengalami ovulasi atau sedang berada di masa subur, hormon progesteron akan membantu mempersiapkan lapisan dalam rahim yang disebut endometrium untuk menerima sel telur yang telah dibuahi oleh sperma. Bila tidak terjadi pembuahan, kadar hormon progesteron dalam tubuh akan turun dan memicu menstruasi. Hormon testosteron. Kadar testosteron pada wanita memang tidak sebanyak pada pria, namun hormon ini tetap memiliki fungsi yang penting bagi kesehatan wanita. Hormon testosteron berperan dalam mengatur libido atau gairah seksual dan menjaga kesehatan vagina, payudara, dan kesuburan, meningkatkan fungsi kognitif otak, mengatur suasana hati atau mood, dan menjaga kesehatan tulang. Hormon luteinizing atau LH. LH pada wanita berperan dalam masa pubertas untuk membantu tubuh mengatur siklus menstruasi dan ovulasi. Hormon ini diproduksi oleh kelenjar hipofisis di otak. Kadar hormon LH pada wanita akan meningkat saat menstruasi dan setelah menopause. Kadar LH yang terlalu tinggi pada tubuh wanita dapat mengakibatkan masalah reproduksi. Hormon follicle stimulating. Hormon FSH juga diproduksi di kelenjar hipofisis dan berperan penting dalam sistem reproduksi. Hormon ini membantu mengendalikan siklus menstruasi dan produksi sel telur di ovarium. Kadar hormon FSH yang rendah menandakan bahwa wanita tidak mengalami ovulasi, adanya gangguan pada kelenjar hipofisis, atau bisa juga menandakan kehamilan. Sebaliknya, hormon FSH yang tinggi dapat menandakan wanita memasuki masa menopause atau adanya tumor di kelenjar hipofisis. Hormon oksitokin. Hormon ini diproduksi oleh kelenjar hipofisis, umumnya akan meningkat selama kehamilan, khususnya ketika menjelang persalinan. Ketika kadar hormon meningkat, rahim akan terangsang untuk berkontraksi dan mempersiapkan proses persalinan. Setelah melahirkan, oksitokin akan merangsang kelenjar payudara untuk menghasilkan ASI. Sekian penjelasan dari anatomi fisiologi sistem reproduksi wanita. Terima kasih. Sekian penjelasan dari anatomi fisiologi sistem reproduksi wanita. Terima kasih. Ini adalah sumber referensi dari materi yang disampaikan.